Kisah cinta lintas negara terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Asni Manggasa, gadis asal Kelurahan Lebang, Kecamatan Uara Barat, resmi dipersunting pria asal Turki. Pria jangkung itu bernama Hussein Ding. Setelah menjalani hubungan jarak jauh selama 6 bulan, akad nikah pasangan beda negara itu digelar di Gedung Saudenrae Convention Center, Kota Palopo pada Rabu 6 Mei 2026. Keduanya tampil mengenakan busana adat Bugis Makassar bernuansa biru muda. Asni yang akrab disapa Nining merupakan putri kedua pasangan Agustinus Duma dan Suryani Yatim. Sementara Hussein merupakan putra ketiga dari almarhum Abdullah dan Muzayin. Saat ditemui usai akad nikah, Nining menceritakan awal perkenalannya dengan sang suami. Kata dia, hubungan itu bermula dari seorang teman yang memiliki kerabat menikah dengan warga Turki. Sejak saat itu, komunikasi keduanya semakin intens melalui WhatsApp. Mereka menggunakan bahasa Inggris, bahasa Turki, hingga bantuan Google Translate untuk saling memahami. Perempuan kelahiran Palopo 28 Februari 1983 itu mengaku baru kali ini mantap melangkah ke jenjang pernikahan meski sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan pria luar negeri. Menurut Nining, alasan utama menerima pinangan Hussein karena sosok pria asal Kalkit Turki itu dinilai memiliki pemahaman agama yang baik. Ia menyebut suaminya merupakan seorang hafiz dan taat beribadah. Awalnya dikenalkan sama teman saya punya saudara bersuami ke Turki. Nah, orang Turki itu mencari istri, akhirnya diperkenalkan. Terus berapa bulan perkenalannya nih Kak sampai bisa bulan? Apa yang mantapkan hati kita untuk pilih lelaki ini Kak? Alhamdulillah sih dengan dia rajin sholat, dari segi akhlak dan agamanya bagus dan dia juga seorang hafiz. Berapa lama pertemuan ini Kak? Berapa kali bertemu sehingga langsung menikah? Belum pernah bertemu sama sekali, LDR-an melalui WhatsApp dan kita memutuskan dia melamar dan memutuskan untuk menikah. Akhirnya dia datang untuk pertama kali. Jadi nanti setelah menikah apa rencananya Kak? Mau ke Turki atau stay di Indonesia? Kita stay untuk saat ini, kita stay Indonesia karena sebelumnya kita ada perjanjian kita sama-sama memutuskan untuk menikah. Jadi kita sama-sama memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi setelah menikah nanti kita akan memulai semuanya dari Kak bisa aku singgung soal maharnya mungkin sih. saya. Untuk mungkin mahar atau panai orang Sulawesi bilang ini Kak berapa Kak yang diberikan oleh? Kalau untuk mahar 10 gram, kalau uang panainya totalnya 150 Kak. Mana baru selesai tadi melaksanakan akad nikah antara dua bangsa, yaitu bangsa Turki dengan Indonesia. Kebetulan kami di Uara Barat, ini perempuannya dia beralamat di Kecamatan Uara Barat. Jadi sesuai dengan persyaratan nikah, ya perempuan tetap ambil persyaratan di wilayahnya masing-masing. Kemudian dari Turki ini otomatis diambil juga persyaratan dari Turki juga dibawa ke sini. Jadi dia berdasarkan paspornya, paspor. Ya itu kita masukkan. Ada kelemahannya tidak sesuai dengan persyaratan kita, berarti sistem yang menolak, bukan kita dulu. Jadi kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi syarat administrasinya Lengkap alhamdulillah. Pak, kalau pernikahan ini secara adat dan budaya seperti apa? Kita mengikuti adat kita sendiri sini. Jadi laki-laki dari Turki itu dia mengikuti saja pernikahan kita sesuai adat kita di Indonesia. Jadi ijab kabulnya tadi itu bahasa Indonesia. Kemudian ada translate tadi bahasa Inggris. Kalau dari Turki, dari pihak laki-laki adakah yang mendampingi juga atau gimana Pak? Keluarga dari laki-laki belum datang. Ya. Akan datang. Nanti dia punya saudara. Mungkin setelah acara ini dia 3 hari diangkat. Berapa kali pengalaman tadi? Ijab kabul. Ijab kabulnya tadi kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian masuk di translate bahasa Inggris. Baru dia bahasa Indonesia juga menjawab ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya.
Ya, sesuai dengan Sempat 2 kali lah, 2 kali. karena dia bilang syahadat Iya. kan. Ini kan nikah di Palopo Pak ya. Iya. Ya kita tahu bahwa Nusantara ini banyak budaya juga. Tadi ini budaya apa saja Pak yang Iya, Di- kita ambil budaya kita sendiri yang ada di Palopo, tapi ini sebenarnya budaya kita kan sudah nasional ya. Beda kalau di Jawa itu dia duduk bersama kemudian dia laksanakan. Tapi kalau kita ini biasa di Palopo, bahkan di Sulawesi Selatan itu perempuannya di dalam kamar dulu. Nanti setelah ijab kabul baru ada namanya penjemputan istri. Pakainya pakai nada Sulawesi. Pakaian Sulawesi. Kalau dari orang Turki itu sangat mencintai Indonesia, kami sudah berbicara kenapa dia cinta Indonesia, karena mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam. Makanya orang Turki sangat cinta dan suka dengan budaya yang ada di Indonesia. Oke. Fadli Akbar. Ini Saya sebagai perwakilan keluarga laki-laki bisa juga. Saya translate juga bisa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.